Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Adapun topik yang akan kami bahas adalah aset tetap. Perkenalkan, nama saya Lisra dengan NIM 202105010103 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun pemateri kelompok saya adalah Widya Oktiatantri dengan NIM 202105010101. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Widya Oktiatantri. Materi pertama, pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Adapun karakteristik aset tetap sebagai berikut. 1. Dimiliki perusahaan untuk digunakan atau bukan dengan barang dagangan. 2. Dimiliki untuk dipergunakan dalam operasi perusahaan yang utama atau bukan investasi jangka panjang. 3. Dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 siklus operasi perusahaan atau bukan perlengkapan. 4. Memiliki nilai yang relatif, dikarenakan belum memiliki nilai yang tinggi penggunaan yang relatif lama dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue. Maka investasi dalam aset tetap atau capital budgeting atau harus diperhitungkan dengan matang. Klasifikasi aset tetap. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu 1. Tanah seperti yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. 2. Perbaikan tanah seperti jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. 3. Gedung yang seperti digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gedung-gedung lainnya. 4. Peralatan seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, dan kendaraan. Penentuan harga perolehan aset tetap. Beragam aset berwujud untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. 1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk lokasi perusahaan pertanian dan peternakan. 2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. 3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila habis masa penggunaannya tidak dapat diganti. Pengeluaran modal dan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan. Aset tetap dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Capital expenditure atau pengeluaran modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari 1 periode akuntansi dan akan dicatat dalam rekening aset atau dikapitalisasi. 2. Revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. Dan pemateri yang kedua yaitu Adnan Yusuf dengan NIM 202101010062. Baik, langsung saja saya persilahkan. Cara perolehan aset tetap. 1. Pembelian tunai.
2. Pembelian ansuran. 3. Ditukar dengan surat-surat berharga. 4. Ditukar dengan aset tetap yang lain. 5. Ditukar aset tetap yang tidak sejenis. 6. Pertukaran aset tetap yang sejenis. 7. Diperoleh dari hadiah atau donasi. 8. Aset yang dibuat sendiri. Konsep aset tetap. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset yang berwujud tangible fixed asset yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Manfaatnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar. Biaya perolehan. Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aset tetap sampai tiba di tempat dan siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan aset yang bersangkutan. Akuntansi penyusutan aset tetap. Semua jenis aset tetap kecuali tanah akan menjadi berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Faktor-faktor mempengaruhi besarnya penyusutan. 1. Nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan. Dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. 2. Taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Tafsiran ini dapat dinyatakan dalam lamanya jangka waktu pemakaian atau kapasitas produksi yang dihasilkan. Untuk menghitung penyusutan, tafsiran memanfaatkan dan dinyatakan dalam tarif penyusutan. Pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui oleh perusahaan apabila telah dilakukan transaksi pembelian aset tetap yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur pengakuan aset tetap akan melibatkan 2 fungsi, yaitu 1. Fungsi pembelian, bertanggung jawab terhadap proses pembelian aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan, dimulai dari jenis aset tetap, spesifikasi teknis aset tetap, harga beli aset tetap, biaya-biaya lain yang mungkin muncul sampai aset tetap tersebut siap digunakan. 2. Fungsi akuntansi, bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi pembelian aset tetap, mulai dari nilai aset tetapnya sampai dapat ditentukannya biaya perolehan aktiva tetap yang bersangkutan. Demikianlah presentase kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.